Semangka. Kok tiba-tiba semangka? Gak tahu mau aja hehehe. Ikram memicingkan matanya lalu merendahkan tubuhnya, sejajar dengan perut istrinya dan mengusap perutnya. Mungkinkah benih emas udah jadi di perutmu sayang? Duk, jangan ngawur kamu Mas Ubi. Baru saja melakukannya semalam mana mungkin. Langsung jadikan. Kenapa jalan kamu kayak udah abis disunat Yulia? Padahal Yulia sudah mencoba sebisa mungkin berjalan seperti biasanya tapi ternyata sahabatnya terutama Maryam menyadarinya. Yulia berdehem sambil mengibas wajahnya yang memanas. Pikirannya ini terus terbayang adegan tadi malam yang seharusnya tidak ia pikiran di saat keluar dari pondok sehabis mengaji kitab. Bagaimana tidak terbayang coba suami kalemnya mendadak liar. 100% suaminya berubah di saat tadi malam bahkan tadi pagi. Jantungnya selalu tidak aman akan kelakuan suaminya. Setelah malam tadi dan pagi tadi berada di rumah suaminya, Yulia pergi ke pesantren karena dia bosan dan langsung ikut bergabung mengaji kitab di musola pesantren. Apalagi suaminya itu pergi mendadak karena ada urusan di luar bersama Abi Laksa dan Gus Hilmi, entah urusan apa. Tentu ia bosan sendirian, berakhir ia masuk lagi ke pesantren. Walaupun bagian bawahnya sakit karena ia harus jalan kaki. Gue sakit perut makanya jalan gue rada aneh. Sakit perut kok jalannya gitu? Kamu? Hawa memincingkan matanya lalu tersenyum lebar. Kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya dari kita ya? Gak, mana ada. Sorry guys, gue gak bisa ceritain. Ini privasi soalnya hehehe, lanjut Yulia. Mereka berempat saling pandang lalu mengangguk. Gue mau pergi ke dalam mau ketemu Umi Husna. Tadi salah satu santri bilang Umi cariin gue. Mungkin gue mau diajarin masak lagi. Oke kalau gitu. Hati-hati Ren. Seru Hawa dan ketiga sahabatnya. Yulia mengangguk lalu pergi dengan langkah kaki pelan. Sambil memeluk kitabnya Yulia masuk ke dalam rumah yang pintunya tidak terkunci. Assalamualaikum Umi. Ini Yulia? Katanya Umi cariin aku ya. Ini Yulia udah datang Umi. Tidak ada jawaban membuat Yulia akhirnya berjalan ke ruang tamu namun tidak ada orang, bahkan dapur pun kosong. Seharusnya selalu ada Mbak Siti atau Abdin dalam yang lainnya di sini. Halo, apa ada orang di sini? Rumah kedua mertuanya benar-benar kosong. Entah kemana mereka membuatnya berniat akan keluar. Lagi pula yang mencarinya sejak tadi tidak ada, buat apa berlama-lama di tempat ini? Lah mendingan bermain bersama keempat sahabatnya sambil menunggu azan asyar berkumandang. Perang. Baru saja 5 langkah pergi suara pecahan terdengar membuat Yulia dengan penasaran berjalan ke asal suara. Halo, ada orangnya gak nih? Gue gak takut hantu ya. Gue lebih tahu gak makan Indomie. Hari ini daripada hantu kaya lo. Suara tangisan terdengar lirih membuat Yulia merinding. Dia menatap kamar di sebelah kamar suaminya yang jelas tangisan itu muncul dari sana. Gak mungkin hantu, ini siang bolong. Lagi pula rumah ini mana ada penunggunya. Orang tiap hari nih rumah pasti dibacain auran. Yulia mulai membuka pintu yang sedikit terbuka itu. Deh. Tubuhnya tertegun saat melihat seorang perempuan tengah meringkuk dengan tubuh hanya memakai handuk di sisi ranjang. Astagfirullah, lo kenapa Hilda? Perempuan itu mundur ketakutan sambil memukul kepalanya. Jangan mendekat. Aku bilang jangan mendekat. Hicks, tolong menjauh dariku. Namun Yulia tetap mendekat dan kini dia jelas bisa melibat pisau yang begitu tajam. Tengah Hilda genggam dengan erat membuatnya marah seketika. Anjir, lo mau bunuh diri? Tubuh Hilda semakin ketakutan saat suara bentakan terdengar. Pergi. Menjauh dariku pria iblis. Aku tidak mau melakukannya lagi. Sudah cukup. Jangan sakiti aku. Aku bilang menjauh. Pandangan Yulia jatuh menatap 2 butir obat di lantai. Alisnya mengernyit karena obat ini begitu familiar dalam ingatannya. Tunggu. Ini obat anti kecemasan atau obat penenang?
Ia pernah memakannya akan trauma masa lalu hampir dilecehkan oleh Aaron. Hingga saat usia 16 tahun ia berhenti mengonsumsi obat tersebut karena telah menemukan dunianya saat balapan motor. Aku bilang pergi. Jangan sakiti aku lagi. Hicks, kotor. Aku kotor. Tolong jangan lakukan lagi. Aku tidak sanggup Hicks. Sudah cukup, tubuhku sakit. Raung Hilda disertai isakan hebat sambil mengarahkan pisau di tangannya itu tepat ke arah Yulia dengan tatapan kosong. Mundur aku bilang. Jika tidak pisau ini akan membunuhmu. Yulia mundur dengan kedua tangan terangkat ke atas. Oh oke gue mundur. Sekarang. Tolong lepaskan pisau itu. Ini gue Hil, Yulia. Sadarlah. Perlahan tubuh perempuan yang hanya memakai handuk itu lemas. Kedua tangannya yang memegang pisau ke arah Yulia dia jatuhkan. Ada kesempatan segera Yulia mendekat, namun baru saja selangkah kakinya sudah mendapatkan luka oleh Hilda yang kembali memegang pisau lalu menanapkannya di kaki kirinya. Bless. Yulia meraung kesakitan membuat Hilda terkekeh sinis. Dasar iblis. Nyah dariku. Kamu tidak akan bisa menyentuhku lagi dengan tubuh penuh dosamu itu. Anjir lo bener-bener ya Hil. Ini gue Yulia. Sadarlah. Gue bukan pria yang lo bayangkan. Hilda kembali tertawa sinis, tatapannya begitu kosong. Dia hilang kendali akan rasa ketakutan dalam dirinya yang kambuh lagi. Yulia menatap darah di kaki kirinya, ternyata hanya jari jempolnya yang terkena pisau membuatnya sedikit lega. Ia kira punggung kakinya yang kena. Tapi tetap saja rasanya sangat sakit. Tidak masalah, luka adalah temannya sejak dulu, sakitnya bisa ia tahan. Dengan penuh keberanian Yulia menggunakan ilmu bela dirinya mulai menahan tangan Hilda ke belakang lalu melemparkan pisau buah itu ke sembarangan arah. Tentu saja hal itu membuat Hilda ketakutan, dia mundur sambil memeluk tubuhnya. Yang semakin ketakutan. Hilda sadarlah. Yulia mengguncangkan tubuh keluarga dari suaminya ini. Namun beberapa detik setelahnya lehernya tiba-tiba dicekik membuatnya melotot seketika. Aku yang kamu lakukan Hil, hah? Aku bilang jangan sentuh aku. Apa kamu tidak cukup menjadikanku budak semu? Selama ini deh. Jantung Yulia seakan berhenti rasanya saat mendengar ungkapan dari perempuan yang kini mata lugunya menatapnya penuh benci sekaligus jijik padanya. Seakan dia mengira ialah yang melakukan itu semua. Seharusnya Yulia sadar sejak awal. Ia pernah mendengar Hilda berteriak saat membantunya dari Aaron jika dia rela menjadi pelampiasan nafsu pria itu lagi asalkan biarkan ia selamat. Oksigen yang Yulia hirup mulai menipis. Dia terpaksa menendang tubuh Hilda menggunakan kakinya hingga perempuan itu harus terseret ke belakang dan membentur sisi ranjang. Menghirup oksigen sebanyak mungkin, Yulia mulai mendekat lalu menamparkan pipi perempuan itu dengan kencang. Laki, Hilda sadarlah. Jangan membuat ketakutan menguasaimu. Yulia pun pernah berada di posisi seperti ini. Saat trauma datang pikirannya tertuju pada rasa ketakutannya itu. Mengira semua orang jahat. Lah tahu beberapa hari ini Hilda mencoba untuk menutupi semua traumanya dan kini dia kambuh, tidak bisa menahannya lagi. Aku bilang jangan aku. Yulia menghindar saat Hilda ingin mencakarnya. Setelah itu dia menahan kedua tangan perempuan itu ke belakang punggungnya lalu memaksanya untuk menelan dua obat yang sepertinya ingin Hilda makan tapi keburu traumanya itu kambuh lagi. Telan. Perlahan tubuh Hilda lemas. Dia jatuh ke bawah membuat Yulia melepaskan cekalannya itu. Lo ternyata korban dari kejahatan pria iblis itu. Yulia mengangkat tubuh lemah Hilda ke atas kasur membungkus tubuhnya yang hanya terbungkus handuk itu. Ternyata ada yang hidupnya lebih kasihan dari gue. Wajar jika Mas Ubi ingin memberikan perhatian pada lo memang pantas untuk bahagia. Yulia menepuk pipi Hilda yang kini sadar sambil menatap ke atas langit-langit kamar. Dengan air mata yang mulai keluar.
Kak, kenapa kakak ada di sini? Tanya Hilda pelan, meremas kedua tangannya dengan erat. Dia takut, cemas dan sedih, entah kenapa. Tunggu, kenapa ia hanya memakai handuk? Seingatnya ia ingin mengganti baju, setelah itu ia tidak ingat apapun. Lo tadi hampir bunuh gue. Kakak gak bohong kan? Yulia menggeleng lalu memberikan gamis yang baru saja ia ambil dari lemari. Ngapain? Gue bohong. Lihat leher sama kaki gue. Lo yang melakukannya. Kalau lo dalam keadaan sadar, gue akan balas perbuatan lo itu 2 kali lipat dari yang lo lakukan. Hah? Sayangnya lo gak sadar. Perlahan rasa bersalah menyeruak di tubuh Hilda. Hicks, maafkan aku kak. Aku benar-benar minta maaf. It's okay, sekarang lo pakai gamis ini. Hilda menghapus air matanya sambil menggeleng. Gak, aku gak mau pakai gamis. Why? Hilda mundur lalu memojokkan tubuhnya hingga punggungnya terbentur dinding, kemudian memeluk tubuhnya dengan perasaan tak karuan di hatinya. Aku gak pantas untuk memakai pakaian muslimah itu lagi. Tubuhku penuh dosa, aku kotor kak. Yulia menghela napas panjang. Lo kira gamis ini untuk orang solihah aja? Gak Hil, ini gamis untuk orang yang mau berubah. Gak peduli seburuk apapun masa lalu lo itu, kalau niatnya mau berubah dan mau menutup aurat semua orang bisa pakai termasuk lo. Aku. Hilda hanya bisa menangis, menutup wajahnya yang memerah akibat tangisan. Aku takut Hicks. Walaupun pria iblis itu sudah dipenjara dan kata Bang Hilmi masih dalam proses pengadilan, aku masih terbayang wajah menjijikannya. Aku berdosa selama ini. Aku ingin melupakan masa laluku, tapi aku tidak bisa. Takut Hicks, pria itu. Aku takut. Menjijikan, benar-benar menjijikan. Tubuh kotor ini menjijikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisa lo terbuka sama gue? Gak. Pasti Kak Yulia akan kasih tahu keluargaku setelah ini. Keluarga yang akan buat trauma lo hilang. Kalau lo terus menyembunyikan masa lalu lo, itu lo akan terus terbayang ketakutan lo selama seumur hidup. Tubuh Hilda semakin bergetar ketakutan. Kini tangisannya semakin kencang dan hal itu semakin membuat Yulia iba. Yulia menyerah jika melihat orang menangis. Dia tidak tahan melihatnya. Mengabaikan rasa sakit di leher dan kaki kirinya, dia kembali mendekap erat tubuh rapuh Hilda. Tenang, lo udah aman di tempat ini. Saat usiaku 12 tahun, tepatnya 8 tahun lalu aku menghilang. Yulia semakin erat memeluk tubuh Hilda dan mengelus punggungnya. Teruskan. Jangan takut. Kalau lo pendam semuanya sendiri gak akan ada yang ngertiin perasaan lo. Gue akan coba bantu. Aku dan keluarga Mas Fahir liburan sekeluarga ke pantai. Saat itu aku sendirian ingin membeli es krim. Seharusnya aku diantar sama Mas Fahir tapi aku menolaknya. Saat aku ingin membeli es krim, tiba-tiba seseorang pria meminta bantuan padaku untuk menjaga anaknya yang menangis di dalam mobil. Sedangkan pria itu ingin membelikanku es krim juga, es krim untuk anaknya. Aku yang polos saat itu setuju dan dibawa ke dalam mobil. Di sana ada anak kecil yang menangis dan aku menjaganya. Saat pria itu datang membawa es krimnya padaku, dia tiba-tiba menjalankan mobilnya keluar dari pantai. Aku sudah berteriak saat itu jika aku tidak mau ikut. Ternyata dia seorang penculik anak, bahkan bayi yang aku gendong bukan anaknya tapi bayi yang dia culik. Hilda menangis kembali. Menceritakan masa lalu menyakitkannya membuatnya kembali membuka luka lamanya. Tapi jika tidak diceritakan ia akan semakin sakit. Ia percaya pada kakak penyelamatnya ini, dia perempuan yang baik. Pria yang menculikku bernama Dipto. Dia menjual anak-anak kecil dan aku yang paling besar saat itu. Kami disiksa. Jika tubuh cacat maka anak itu yang akan diambil. Jika tubuh sempurna anak itu akan dijual. Tubuhku bagus, aku dijual ke Amerika untuk dijadikan anak asuh dari keluarga yang tidak memiliki anak.
Bukannya mendapatkan kasih sayang aku malah disiksa karena aku yang bodoh dan tidak becus untuk mereka banggakan. Aku menjalani kehidupanku selama beberapa tahun di sana penuh akan siksaan. Hingga aku akhirnya kabur kembali ke Indonesia dan aku melihat berita jika Dipto dan anggotanya telah ditangkap. Anak-anak dikembalikan pada orang tua mereka. Sedangkan aku dibawa pergi kembali oleh orang-orang jahat saat ingin meminta bantuan pada para polisi. Aku saat itu berusaha lari dari mereka sampai akhirnya aku bersembunyi. Di mana tempat aku sembunyi, aku bertemu dengan Aaron. Pria iblis itu aku membencinya. Kedua tangan Hilda terkepal kuat, dia penuh dendam pada pria yang telah menghancurkannya selama ini. Setelah berhasil kembali ke negaranya ia harus hancur lagi saat takdir mempertemukannya dengan Aaron. Nyatanya jika bisa memilih ia lebih baik disiksa oleh kedua orang tua angkatnya saat di Amerika daripada bertemu dengan Aaron. Aaron, dia preman yang tengah kabur dari kejaran para polisi. Menjeratku ke wilayah terpencil lalu menahanku di sana. Aku Hicks. Hilda menggeleng sambil menggigit bibirnya dalam-dalam saat ingatan paling buruknya. Di mana kehormatannya direnggut. Kalau lo gak mau cerita gak apa-apa. Yulia tersenyum kecil berusaha untuk tetap tenang. Tidak, aku harus menceritakan seberapa brand seknya pria itu. Bahkan neraka adalah tempat yang pantas untuknya huni. Hilda menghapus air matanya kasar, lalu mulai melanjutkan cerita kelamnya. Atanku direnggut paksa olehnya. Sekali dia melakukannya malam itu, dia kembali mengulanginya lagi padaku. Aku sudah ingin kabur dari sana tapi ragaku terkurung di sebuah rumah kumuh dengan kaki dirantai. Aku harus memuaskan Enna, pria iblis itu. Saat itu aku takut hamil. Aku tidak sudi melahirkan keturunannya, untung saja dia memberikanku obat pencegah kehamilan. Entah berapa kali dia terus saja melakukannya padamu. Tubuhku kotor Hicks. Setiap kali dia melakukannya aku membencinya. Apalagi wajahnya itu. Aku ingin membunuhnya jika bisa. Aku terus dijadikan pemuas nafsu olehnya di tempat itu. Sampai akhirnya dia membawaku keluar dari rumah rumuh bagaikan neraka itu. Aku dibawa ke Jakarta, tempat di mana keluargaku berada. Aku kira aku akan memiliki harapan untuk kembali tapi nyatanya Aaron mengancamku akan membunuh Ana. Ana adalah adik yang sudah aku anggap adik kandungku, dia satu-satunya yang kupunya akan dibunuh oleh Aaron jika aku mencoba untuk kabur. Sampai akhirnya kamu datang. Hilda tersenyum. Hatinya sudah sedikit tenang. Entah karena menceritakan kisahnya pada orang lain atau karena obat yang ia minum. Kamu menyelamatkan hidupku, Kak Yulia. Kamu satu-satunya perempuan yang baik padaku di saat semua orang memandangku benci. Dan karenamu juga aku bisa bertemu dengan Mas Fahir. Juga keluargaku yang selama ini aku cari. Aku berusaha menyembunyikan semuanya. Masa laluku dari mereka dan terus mengonsumsi obat ini agar mereka tidak curiga padaku. Tapi akhir-akhir ini bayangan Aaron datang. Aku takut dia datang lagi dan mengambil kebahagiaanku ini. Aku benar-benar takut Hicks. Hilda kembali menangis, membuat Yulia mengelusnya punggungnya dengan satu tangan terkepal kuat. Aaron. Pria iblis yang ternyata bukan hanya menghancurkannya tapi telah menghancurkan Hilda serta banyak orang. Yulia tidak terima. Manusia dengan jiwa iblis itu tidak boleh hidup tenang. Dia harus mendapatkan karma atas apa yang dia lakukan. Luka ini karena apa? Tanyanya dengan bibir bergetar menahan tangisan juga kemarahan. Dia harus segera mencari keadilan untuk Hilda. Aaron masih di dalam penjara. Namun belum ditentukan hukuman apa yang akan dia terima, pengadilan masih berlanjut sampai sekarang.